bersyukur Bapa, kami masih ada di tempat ini saat ini Bapa, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Kami serahkan segala jalannya ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, mari kita Bapak Ibu siapkan hati kita. Saya ajak buat kita tinggalkan semua beban kita, apapun itu. Dan saat ini, mari kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan yang terbaik, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mati untuk menebus dosa kita. Mari, saya ajak buat kita untuk mengucap syukur bersama-sama dengan mengangkat pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan dalam nama kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku, dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Mari kita sembah lagi Tuhan, lebih lagi. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
begitu dalam kasih Tuhan buat kita. Dia serahkan nyawanya buat kita untuk menebus setiap dosa kita di tempat ini. Dan sekarang, apa yang bisa kita berikan sama Tuhan selain pujian dan penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan? Apapun yang mungkin Anda alami saat ini, saya tidak tahu apa itu. Tapi saya mau ajak buat kita semua fokus kepada Tuhan, memberikan segalanya yang terbaik. Karena hanya Tuhan yang layak kita berikan penyembahan yang terbaik, pujian, syukur, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji, segala hormat, Tuhan, segenap hati. Ini hati kami Tuhan, biarlah hatimu disenangkan Tuhan. Ini penyembahan yang terbaik dari kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih sudah menebus kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, hanya ini yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan. Pujian, syukur, penyembahan yang terbaik hanya untuk-Mu Yesus. Ya Yesus, ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Yesus, ya Tuhan, katakan segala puji, segala hormat, ya Yesus, terimalah segenap hidupku. Kau sudah di tempat ini Tuhan, menyembah setiap hati kami Bapa. Dan kami bersyukur Bapa, karena kami masih diberi kesempatan untuk ada di tempat ini Bapa, untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan, dan memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan mari kita semuanya kita katakan amin, haleluya. Ya, silakan jemaat duduk kembali.
Haleluya. Siapa di sini yang percaya bahwa kita dipilih oleh Tuhan? Amin. Bisa angkat tangannya? Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah bangkit, menang, dan menebus setiap dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai-samanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai-selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Siapa yang di sini percaya bahwa kita dipilih oleh Tuhan? Semangat, haleluya. Ya, sekarang saya ajak untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita terus puji Tuhan dan karena kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dan sekarang kita sudah menang karena Yesus adalah pemenang. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai, katakan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai-selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan.
yang berkuasa telah diberikan bagi kita, kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam pam pam pararam param pararam param param. Dengan suara-suara dikenal Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Aduh, aminnya kurang semangat. Kita lebih dari pemenang, amin. Amin. Katakan amin. Amin. Lebih kencang lagi, amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
Dan mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah kami ragukan Tuhan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kami hidup hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih-Mu Tuhan, kasih dan karya salib-Mu. terima kasih Yesus. Kau telah mati gantikan Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan
kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang berkuasa, bahkan kami punya Tuhan yang mengatasi akan maut dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama merayakan akan kebangkitan Yesus, Yesus yang sudah bangkit dari maut, Yesus yang sudah menyelamatkan kami, dan Yesus yang sudah hidup memberikan kepada kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, dan pengampunan-Mu atas kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk pagi hari ini buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu itu jadi satu persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan tiba saja bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman-Mu ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kita semua. Yang masih berkaitan dengan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan hari ini akan bersama-sama melihat mengenai akan dampak dari kebangkitan Yesus. Kita mau baca Alkitab kita sama-sama hari ini. Firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasalnya ke-16, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Injil Markus pasalnya ke-16, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama ke-7 ayat ini yang dituliskan oleh firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Bapak bisa baca di depan atau di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Mari kita baca bersama-sama dari Markus pasal 16 dimulai dari ayat yang pertama. 1, 2, 3. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Ya, ini adalah potongan dari kisah yang dituliskan oleh Injil Markus, bagaimana ketika murid-murid Yesus itu, Maria Magdalena, Salome, dan juga Maria ibu Yakobus itu akan datang ke kubur Yesus untuk merempah-rempahi ya jenazah dari tubuh Yesus Kristus. Tetapi ketika mereka sampai di sana, mereka tidak menemukan ya jenazah dari Tuhan Yesus Kristus. Justru yang mereka temui adalah kubur yang telah terbuka penutupnya. Batu yang begitu besar yang dikatakan oleh firman Tuhan itu telah terguling dan di dalamnya tidak ada mayat Yesus Kristus. Bapak yang saya kasihi, pada hari Paskah kita sebagai umat Kristiani kita memperingati akan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, kita percaya bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan. Sama seperti yang tadi dituliskan di dalam Injil Markus di pasalnya di ayat yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu." Perhatikan dikatakan ia telah bangkit.
Yesus Kristus yang mati karena disalibkan untuk menanggung dosa kita, dia telah mati menanggung dosa-dosa kita. Tetapi dia telah dibangkitkan. Dan juga dituliskan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Di ayat yang ke-22 dikatakan, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus berkata dan dia berjanji bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia dibunuh oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Akhirnya Yesus memang mati disalibkan, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak yang saya kasih, di dalam tradisi gereja timur, saat seseorang memberi salam pada hari raya Paskah, mereka berkata seperti ini, Kristus bangkit. Ya, di antara saudara-saudara Kristiani ketika mereka bertemu, mereka di hari Paskah mereka akan berkata bahwa Kristus bangkit. Dan yang lain akan menjawab, sungguh dia telah bangkit. Ya, ketika seseorang berkata, seorang yang percaya berkata, Kristus bangkit, ya maka orang-orang percaya yang lain berkata, sungguh bahwa Kristus itu sudah bangkit. Amin. Kita percaya bahwa Yesus yang kita percayai, dia sudah bangkit dari kematian, dan dia saat ini ada bersama dengan Bapa di dalam kerajaan surga. Dan ini menggambarkan satu hal yang luar biasa. Hari ini menggambarkan keyakinan iman kita bahwa Yesus Kristus itulah bangkit, dan kebangkitannya adalah kenyataan yang sungguh-sungguh pernah terjadi di atas muka bumi ini. Ya, kita percaya bahwa Yesus sang juru selamat dunia itu telah datang ke dalam dunia. Dia mati disalibkan, tetapi dia tidak hanya mati untuk selama-lamanya, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan kejadian ini adalah kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Kitab suci menampilkan kesaksian dari orang-orang yang bertemu dengan Yesus setelah dia bangkit. Di antaranya ada Maria Magdalena yang dia melihat dan berbicara dengan Yesus untuk pertama kalinya. Ya, Maria Magdalena dia melihat dan berbicara dengan Yesus. Selain itu juga ada Petrus dan para murid-muridnya. Mereka melihat Yesus, mereka berbicara dengannya, mereka menyentuhnya, bahkan makan dengannya beberapa kali. Ya, itu orang-orang yang bersaksi bahwa mereka bertemu dengan Yesus. Selain itu ada 500 pengikut Yesus, melihat Yesus itu yang bangkit setelah kematiannya. Dan masih banyak bukti-bukti yang lain yang menyatakan bahwa Yesus juga telah bangkit. Ya, ada juga orang-orang yang berkata, Yesus itu tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh para murid-muridnya. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih, ya kalau mayat Yesus itu betul dicuri, ya adakah pencuri makam yang begitu rajin dan tidak tergesa-gesa untuk mencuri mayat Yesus? Ya, sehingga dia menyempatkan diri untuk melepaskan kain kafannya Yesus dan menggulung kain peluhnya di tempat pencurian. Ya, kalau orang mencuri mayat Yesus tentunya akan cepat-cepat pergi dari tempat kejadian. Ya, tetapi apakah ada pencuri yang sempat-sempatnya mencuri mayat, kain kafannya dilepas dulu, ya lalu kain peluhnya digulung rapi, ditaruh di tempat pembaringannya. Ya, kalau ada pencuri yang mencuri mayat Yesus mesti akan dibawa sekalian dengan kain kafan dan juga kain peluh yang menutupi wajah Yesus pada waktu itu. Ya, jadi tidak mungkin kalau mayat Yesus itu dicuri orang. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa Yesus Kristus itu sudah benar-benar bangkit dari kematian. Dan kita semua melihat bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hanya sebagai peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi di masa yang lampau, tetapi menjadi satu realitas yang terus berlangsung, dan realitas itu pada akhirnya mengubah dunia hingga saat ini. Ya, kebangkitan Yesus mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Dia mengubah jalan sejarah hidup manusia di atas muka bumi ini. Dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari iman percaya kita bahwa Yesus Kristus itu sudah benar-benar bangkit.
Hari ini kita bersama-sama melihat beberapa dampak yang timbul karena kebangkitan dari Yesus Kristus. Hal yang pertama, dampak yang pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah melalui kebangkitannya, dia telah mengubah hidup banyak orang. Ya, melalui kebangkitannya, Yesus telah mengubah kehidupan banyak orang. Setelah kebangkitannya, firman Tuhan mencatat bahwa dia menampakkan diri dan berbicara pertama-tama dengan para muridnya. Kenapa Yesus pertama-tama berdatang dan menemui para murid-muridnya? Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya dengan maksud agar para murid mereka percaya bahwa Yesus itu sudah benar-benar bangkit. Dan bahwa Yesus juga sudah menyelesaikan akan tugas atau pekerjaannya untuk menebus umat manusia dari dosa. Ya, Tuhan Yesus mengirim, Allah Bapa mengirim Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Dan dia menyelesaikan pekerjaannya itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan dia telah mengawali satu era yang baru, yaitu era kasih karunia. Di mana kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita percaya kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita menjadi orang yang baik, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita keselamatan dan sudah dibayar harganya dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah anak domba Allah. Dan kita melihat bahwa kebangkitan Yesus Kristus, kebangkitannya itu membawa transformasi atau perubahan bagi kehidupan manusia. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, khususnya di dalam kitab para rasul, dan juga dalam kitab-kitab sejarah pada abad-abad awal, ya itu akan mencatat bahwa setelah Yesus bangkit, terjadi satu ledakan pekabaran Injil yang sangat fenomenal, yang dimulai dari kota Yudea dan kemudian meluas kemana-mana sampai saat ini ke seluruh dunia. Sejarawan abad pertama yang bernama Yosefus yang hidup di sekitar tahun 60-an Masehi, pernah menulis mengenai Yesus yang mati disalibkan dan pada hari yang ketiga. Di dalam kutipannya Yosefus berkata, sama seperti waktu ini, Yesus adalah seorang bijak. Karena ia melakukan mujizat-mujizat, guru semacam itulah yang menerima kebenaran. Ia mengumpulkan banyak pengikut, orang Yahudi dan kafir. Ia adalah Kristus. Ketika Pilatus atas usul pemimpin Yahudi menghukumnya untuk disalib, mereka yang mencintainya tidak meninggalkannya. Karena ia menampakkan diri, perhatikan, dalam keadaan hidup 3 hari kemudian. Seperti yang dinubuatkan banyak nabi dan 10.000 kejadian ajaib mengenainya. Adapun suku Kristen yang dinamakan dari namanya, suku itu tidak lenyap sampai sekarang. Ya, ini tulisan dari seorang sejarawan yang ditulis 60 tahun, ya 60 Masehi. Mengatakan seperti itu. Sejarawan, ya dia mungkin juga bukan pengikut Yesus, tapi dia berkata bahwa Yesus itu benar-benar, Yesus Kristus itu sudah benar-benar bangkit dari kematian. Dan dia menampakkan diri kepada banyak orang dan suku Kristen, ya dia menyebutnya suku Kristen yang dinamakan dari nama, suku itu tidak lenyap sampai sekarang. Ya kita sekarang mengenal yang namanya orang-orang Kristen, dan itu masih tetap bertahan sampai sekarang. Dan selain itu kita juga melihat, ya akan salah satu hal yang terjadi adalah perubahan hidup yang luar biasa dalam diri para murid. Ya, perubahan hidup yang sangat luar biasa terjadi di dalam kehidupan secara khusus buat murid-murid Yesus Kristus yang disebut sebagai para rasul. Yang mana hal itu hanya bisa terjadi jika ada pendorong yang kuat, yaitu apa? Yaitu ada Yesus yang telah bangkit dan dia yang berkuasa untuk mengubah hidup. Ya sebelum Yesus bangkit,
Ya ketika Yesus disalibkan, para murid merasa ketakutan. Mereka menutup diri di rumah, mereka bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Mereka tidak berani bertemu dengan banyak orang. Tetapi kita melihat setelah kebangkitan Yesus, ya hidup mereka diubahkan. Murid-murid yang putus asa, mereka diubahkan menjadi orang-orang yang berani. Bahkan para rasul rela mati bagi kesaksian dari kebangkitan Yesus Kristus. Hampir seluruh murid Yesus mereka mati sebagai martir. Ya kecuali Yohanes. Yohanes ini dia mati di pengasingan di Pulau Patmos. Meskipun dia sebelumnya pernah juga digoreng dalam minyak yang panas. Tetapi dia tidak mati. Akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos. Murid-murid yang putus asa diubahkan menjadi orang yang berani mati untuk kebenaran dari firman Tuhan. Maria Magdalena yang menangis di kubur Yesus ketika Yesus itu dikiranya hilang karena dicuri orang. Diubahkan menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Karena apa? Dia menjadi wanita pertama yang memberitakan akan kebangkitan dari Yesus Kristus. Petrus yang pernah menyangkal Yesus diubah menjadi pengkhotbah yang luar biasa yang mempertobatkan 3.000 orang dalam sekali dia memberitakan firman. Kemudian ada juga Thomas yang peragu, yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Ya dia diubahkan menjadi martir Kristus yang beriman teguh. Ya, Thomas juga mati sebagai martir Tuhan. Dia mati ditombak di India, ya, karena dia mengabarkan Injil sampai ke sana. Kemudian Saulus, si penganiaya jemaat, diubahkan menjadi Paulus yang menjadi pemberita Injil yang merintis banyak gereja. Ya kita melihat bagaimana para murid Yesus, para pengikut Yesus, mereka mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Setelah mereka melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Dan kisah-kisah yang dari perubahan hidup dan kuasa Injil, ya sampai sekarang masih terus terjadi pada orang-orang dan suku-suku bangsa ketika mereka menerima Injil, berita keselamatan yang diberikan kepada mereka. Banyak suku-suku bangsa, banyak orang-orang yang mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Karena mereka melihat bahwa mereka punya Juru Selamat yang tidak hanya berjanji, tetapi juga menepati setiap janjinya. Ya, Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit membawa kemenangan atas kunci kerajaan maut. Mereka yang dulunya terhilang sekarang sudah diselamatkan karena mereka juga menerima berita keselamatan yang juga sudah kita terima pada saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita bersuka cita. Karena apa? Karena Kristus telah bangkit dan kebangkitannya juga telah mengubahkan kehidupan banyak orang. Dan dia datang ke dalam dunia juga mengubahkan kehidupan saya dan kehidupan Anda sekalian. Amin. Itu hal yang pertama. Melalui kebangkitannya, Yesus telah mengubahkan hidup banyak orang. Lalu hal yang kedua, dampak dari kebangkitan Yesus yang kedua, melalui kebangkitannya, Yesus menghancurkan segala kemustahilan. Melalui kebangkitannya, Yesus itu menghancurkan segala kemustahilan. Saat harapan dari murid-murid mulai hilang, ya, saat kepercayaan para pengikut Yesus dan saksi dari perbuatan Yesus mulai hancur, Yesus ya membuat satu mujizat yang tidak pernah mereka pikirkan, yaitu bangkit dari kematiannya. Yesus membuat satu mujizat yang luar biasa, yang tidak pernah terpikirkan oleh para murid-muridnya. Sekalipun Yesus pernah memberitahu, ya bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi tidak satu pun dari murid-murid Yesus yang ingat akan perkataan Yesus itu. Sampai pada akhirnya Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya setelah dia bangkit. Kenapa? Mereka ini yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri ketika Yesus ditangkap, Yesus diadili, Yesus dicambuk, Yesus disesah, tubuhnya berdarah-darah. Bahkan pada akhirnya mereka juga melihat sendiri bahwa Yesus yang mereka ikuti selama kurang lebih 3,5 tahun mati tergantung di atas kayu salib.
Yang mereka juga melihat bagaimana ketika Yesus dikuburkan, dimasukkan ke dalam gua dan gua itu ditutup dengan batu yang sangat besar, bahkan dijaga oleh para pengawal Romawi. Itu yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, sehingga tidak sekalipun terlintas di dalam benak mereka bahwa pada hari yang ketiga Yesus Kristus itu akan bangkit dan menggenapi akan janjinya. Ya, Yesus memang mati, tetapi dia tidak mati untuk selama-lamanya. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dan melalui kebangkitannya tidak saja dia mengalahkan penguasa kerajaan maut, tetapi dia juga menghancurkan segala kemustahilan yang ada di dalam hidup kita. Bagi manusia, kematian adalah akhir dari segala-galanya. Tetapi buat Yesus, mati itu bukanlah satu titik, tetapi menjadi koma. Karena ada kebangkitan ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu yang menjadi titik akhir di dalam kehidupan kita. Untuk kita semua tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Kita semua boleh termasuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Itu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-17 sampai yang ke-20. Firman Tuhan katakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, ini yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kalau Yesus Kristus yang kita percaya sebagai juru selamat masih tetap tinggal di dalam kubur dan dia mati, firman Tuhan katakan, ya, sia-sialah iman kepercayaan kita. Dan orang-orang yang sudah mati, mereka binasa. Dan firman Tuhan juga katakan, kalau kita menaruh pengharapan hidup kita hanya kepada Kristus, kalau Kristus tidak bangkit, dikatakan firman Tuhan, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi hari ini kita melihat bahwa Yesus Kristus yang kita percayai, Yesus Kristus yang dimana kita menaruh pengharapan kita, dia sudah bangkit. Yang percaya katakan amin. Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi dia memberikan kepada kita keselamatan dan juga kehidupan yang kekal. Karena dia sudah bangkit. Jadi kebangkitan Yesus Kristus itu bukanlah suatu fakta atau bukan sebuah dongeng. Dia hidup, dia bangkit dari kematian seperti yang sudah dikatakannya. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan sebagai Sang Juru Selamat dunia. Ya, kalau Yesus Kristus tidak bangkit dari kematiannya, apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Ya, mereka semua mati, kuburnya masih ada. Tetapi Yesus, ya dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia meninggalkan sebuah kubur yang kosong. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, jangan terus menatap kepada besarnya masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Jangan juga kita tinggal terpaku menatap batu besar penutup kubur yang memang kita sendiri tidak akan bisa menggulingkannya. Ya, jangan terus menatap kubur kosong yang sudah tidak ada isinya itu. Ya, kita harus memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan dia yang mengalahkan segala kemustahilan di dalam kehidupan kita. Sadarkah kita sebagai umat-umat tebusannya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan di atas segala kemustahilan. Bangkit dari kematian bukanlah hal yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Karena apa? Karena itu yang dia lakukan. Itulah yang dia kerjakan bagi kita. Dia tidak hanya berjanji bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dia genapi janjinya. Dia tidak hanya bangkit pada hari yang ketiga, tetapi dia juga memberikan keselamatan
dan menebus setiap dosa-dosa kita. Kebangkitan Yesus menjadi satu kabar baik bagi kita, menjadi pengharapan bagi kita ketika kita putus asa, dan keteguhan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa bersama dengan Yesus kita mampu menang menghadapi segala situasi dan keadaan yang tampaknya mustahil bagi kita. Kenapa? Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan segala kemustahilan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasih, keadaan yang semakin tidak menentu di akhir-akhir ini, ya, dapat membuat iman kita menjadi goyah. Kondisi di pasca pandemi ini menimbulkan banyak sekali ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita saat ini mungkin sedang tidak menentu. Harapan kita juga mungkin menjadi semakin redup. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita harus tetap percaya dan memiliki harapan yang teguh dalam iman kita. Ya, kita harus memiliki iman yang kuat, sebab Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita sembah, Dia sudah menang dari segala semua kemustahilan yang kita hadapi dalam dunia ini. Ya, kalau Anda mungkin saat ini sedang menghadapi hal-hal yang rasanya mustahil untuk bisa Anda atasi, marilah kita kembali datang kepada Yesus. Dia Tuhan yang berkuasa, yang sudah mengalahkan kuasa maut, dan Dia yang sanggup mengatasi segala kemustahilan di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan baru bagi kita dan menjadi satu bukti bahwa kita tidak sedang menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit dan Allah yang hidup. Kebangkitan Yesus akan memampukan kita untuk kita terus percaya bahwa ada kuasa Allah yang besar dan tidak terbatas yang menyertai kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, apapun yang sedang kita alami, percayalah bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang sanggup menolong kita untuk mengatasi setiap pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini. Seberapa besar pergumulan yang kau hadapi, Tuhan sanggup untuk membawa kita melewati setiap pergumulan yang ada. Ada hal yang mustahil yang bisa kita lakukan, dan hanya bersama dengan Yesus saja kita bisa mengatasinya. Tapi Yesus mau kita mengandalkannya. Agar apa? Agar kuasanya itu nyata di atas kelemahan kita. Kita hidup sebagai manusia punya banyak sekali kelemahan. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan Dia Tuhan yang akan menutupi segala kelemahan kita. Sehingga segala hal yang mustahil dalam kehidupan kita itu dapat kita lalui. Memang ketika berjalan bersama dengan Yesus, jalannya seringkali tidak terselami. Jalannya seringkali tidak terduga. Tetapi ingatlah selalu bahwa bersama dengan Yesus tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara, segala hal dalam kehidupan kita. Karena baginya tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Karena Yesus Kristus sudah bangkit dan mengalahkan segala kemustahilan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Ya, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi setiap kita. Mari katakan dengan iman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Katakan, ku aman. Aman karena kau menjaga
Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa. katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. sekali lagi katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. saat ini Engkau yang merasa sedang menghadapi batu yang begitu besar di dalam kehidupanmu. Engkau merasa tidak mampu untuk menggulingkan batu itu. Engkau yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupanmu. Ingatlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dia Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia. Dia mengubahkan hidup kita. Dan Dia Tuhan yang sudah mengalahkan segala kemustahilan di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang sudah mengalahkan segala pergumulan-pergumulan yang menindih kehidupan kita.
Dia yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit yang membelenggu kehidupan kita. Ingatlah buat pengorbanannya di atas kayu salib. Darahnya tercurah menghapus setiap dosa-dosa kita. Dan bilur-bilurnya itu yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia sudah menanggung segala pergumulan hidup kita di atas kayu salib. Kalau kita mau percaya, kalau kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan, mari buka hidup kita. Untuk kuasa mujizatnya itu boleh bekerja di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kuasa mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan bisa banyak melakukan mujizat, bahkan Dia bangkitkan orang yang mati, dan Dia sendiri bangkit dari kematian. Yesus yang sama saat ini ada bersama dengan kita, dan Dia juga mau melakukan hal yang sama buat kehidupan kita. Kalau saat ini kau sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidupmu, dan rasanya mustahil ada manusia yang bisa menolong engkau, ada tangan Yesus yang terulur bagimu pada saat ini. Dia memberikan tangannya bagi kita. Dan kalau kita mau meraih tangan itu, maka mujizat Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan ini. Dan kalau kau percaya Tuhan sanggup menolong hidupmu, kau boleh angkat tanganmu kepada Tuhan. Sebagai tanda, Tuhan, aku berserah. Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Tuhan, aku perlu mujizatmu. Buat hal-hal yang rasanya mustahil untuk kita hadapi. Haleluya Yesus, haleluya. Kalau kau percaya bahwa Tuhan akan menolong kau, katakan bersama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Saya katakan dengan iman percaya, bagi Tuhan tak ada. Ya Tuhan, yes Lord Jesus. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan mujizatnya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat atas kehidupan kami. Ya
Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kami sudah terima mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang mengatasi segala hal yang mustahil dalam kehidupan kami Tuhan. Dan dengan iman kami terima mujizat-Mu atas hidup kami. Kami terima pertolongan-Mu atas hidup kami. Kami terima kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Segala batu-batu yang menghalangi jalan hidup kami sudah Tuhan singkirkan, sudah Tuhan gulingkan Tuhan. Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kami semua Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tidak salah Tuhan kalau kami boleh menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami boleh mengalami kuasa Tuhan, kami boleh melihat mujizat Tuhan yang nyata. Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap kami Tuhan. Untuk kami tidak lagi ragu, untuk kami tidak lagi bimbang, untuk kami boleh tetap memegang iman teguh percaya kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala hal dalam hidup kami Bapa. Karena kami punya Tuhan yang sudah mengatasi segala kemustahilan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada saat ini. Kau sedia memberkati buat setiap firman yang sudah membagikan. Jadikan rema dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan firman ini boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat kuasa Tuhan yang nyata terjadi atas kehidupan kami semua Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami semua. Mari kita semua yang percaya Tuhan yang sudah menjamah kehidupan kita, kita katakan dengan iman bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan yang sedang memberkati firman-Nya bagi kita semua. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Dan sebentar kita akan mendengarkan beberapa informasi kegiatan gereja kita yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Pratama Yohan Immanuel. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Shalom Bapak kasih Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan beberapa informasi gereja kita. Informasi yang pertama sehubungan dengan acara retreat keluarga GBI Semarang Indah. Maka untuk ibadah raya onsite minggu depan tanggal 30 April akan diadakan jam 10 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Irawan. Jadi sekali lagi ibadah akan diadakan jam 10 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Irawan. Dan kami juga memohon maaf untuk ibadah online minggu depan akan ditiadakan ya. Jadi minggu depan tidak ada ibadah online. Kemudian kemudian yang kedua, bagi seluruh peserta retreat minggu depan setelah ibadah raya dapat segera melakukan daftar ulang pada panitia retreat di depan gereja untuk persiapan keberangkatan. Jadi sekali lagi, bagi seluruh peserta retreat minggu depan setelah ibadah raya dapat segera melakukan daftar ulang pada panitia retreat di depan gereja untuk persiapan keberangkatan. Informasi yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang akan berikan persembahan kasih ataupun persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita dan juga menerima doa berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama dan sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Kami bisa bersama-sama beribadah, menerima kebenaran firman-Mu yang mengubahkan hidup kami, makin mengerti akan kehendak-Mu, makin mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu buat kehidupan kami Tuhan, dan saat ini juga kami membawa di dalam doa untuk
anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang melakukan perjalanan liburan ataupun dalam perjalanan mudik ke kampung halaman. Kami juga berdoa Tuhan buat orang-orang yang saat ini dalam perjalanan, berencana untuk liburan atau dalam perjalanan mudik ke kampung halaman mereka. Kami mohonkan belas kasihan-Mu atas mereka. Kami berdoa Tuhan berikan keselamatan di jalan, memberikan perlindungan, biar kuasa darah Yesus menutup bungkus saudara-saudara kami semua yang dalam perjalanan, sehingga dapat ada dalam keselamatan dan perlindungan Tuhan sampai ke tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan mereka juga yang rindu berjumpa dengan saudara-saudara mereka, keluarga mereka, dapat sampai ke tempat tujuan mereka masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk berkat kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami, mari Tuhan curahkan berkat-Mu berlimpah atas kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap, terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Juru Selamat yang sangat kita cintai itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan yang berlimpah berkata, amin.